Penderitaan Yesus sebagai teladan. Ini tema edisi Minggu 9 Maret 2025 dari Renungan Minggu Sengsara kedua yang terambil dari 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25. Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat Kristen di mana saja berada. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Ebenezer Nubantimo, di minggu kedua bulan Maret 2025, dalam suasana perayaan Minggu Sengsara, atau juga ada yang menyebutnya masa 7 minggu Prapaskah, yang dalam kalender gereja disebut Quadra Gesima. Nah, ini momen di mana kita sebagai gereja merenungkan dan mencoba memahami penderitaan yang menjadi bagian dari hidup setiap ciptaan. Dan tentu saja perenungan itu dilakukan dari sudut pandang penderitaan Yesus Kristus. Artinya menjadikan penderitaan Yesus Kristus sebagai teladan bagi orang-orang percaya, terutama jemaat Kristen, menghadapi penderitaan dan pengalaman-pengalaman keburukan yang terjadi atas dirinya. Penderitaan adalah seperti bayangan yang menyertai tubuh. Ada kalanya bayangan itu di belakang sehingga tidak terlihat, tetapi banyak kali penderitaan itu di samping kiri dan kanan sehingga terasa pahit dan menyakitkan. Dan yang paling menyiksa ialah bayangan itu terletak di depan kita, menutup mata dan pandangan kita untuk melihat bahaya-bahaya lain yang mungkin muncul, atau untuk menemukan penghiburan atau peluang-peluang pembebasan yang tersedia. Manusia menderita, itu pengalaman setiap orang, mulai dari lahir sampai menghembuskan nafas terakhir. Penderitaan itu bisa terjadi karena kelalaian atau kecerobohan sendiri. Bayu misalnya menerima nilai E untuk mata kuliah yang dia programkan, dan selama 16 kali tatap muka dengan tekun dia jalani. Hanya nilai itu diperoleh hanya karena dia bolos melewati batas toleransi. Kuota mata kuliah baru yang boleh Bayu ambil di semester berikut dibatasi karena IPK-nya rendah. Sementara Bayu berada di semester kritis, semester 14. Dan karena itu Bayu menderita. Tetapi itu karena penderitaan, karena kesalahan sendiri. Itu hukuman atas ketidakdisiplinan yang dia jalani ketika dia harus menjalani masa-masa perkuliahan. Penderitaan bisa saja terjadi karena penerapan sistem atau kebijakan yang keliru, yang hanya berpihak pada kelompok-kelompok tertentu, dilakukan oleh para penguasa dan pengendali keputusan atau kehidupan publik. Ribuan orang antri membeli tabung gas 3 kilogram. Bahkan ada yang meninggal dunia karena kelelahan. Bahan bakar oplosan yang dijual di Pertamina menyebabkan banyak kerugian yang dialami oleh konsumen. Termasuk di dalamnya kendaraan yang mengalami kerusakan mesin akibat unsur-unsur kimia merusak yang terdapat dalam bahan bakar oplosan ini. Ini penderitaan yang disebabkan oleh kesalahan sistem. Walaupun rakyat menjadi korban dari sistem, tetapi penderitaan seperti itu bisa saja terjadi akibat kesalahan rakyat juga, yakni mengabaikan prinsip-prinsip rasional dan transparansi saat memilih pemimpin dalam event pemilu maupun pemilu kada. Bencana alam, banjir, erupsi gunung berapi, longsor, wabah, kehabisan persediaan pangan yang menyebabkan kelaparan juga mengakibatkan penderitaan. Ini pun sebagian
disebabkan oleh kecerobohan dari tindakan manusia akibat dari pilihan-pilihan yang tidak didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang matang. Memang dalam berbagai bencana itu bisa saja korbannya berbeda dengan pelaku, tapi tetap saja penderitaan itu disebabkan oleh faktor human error. Nah, para cerdik cendekia mencoba melakukan kajian terhadap penyebab penderitaan. Lalu dihasilkan dua model atau kategori. Penderitaan yang diakibatkan oleh faktor alam atau di luar kendali manusia. Model ini disebut malum alami. Sedangkan model kedua disebut malum moral, yaitu penderitaan yang disebabkan oleh sepak terjang manusia sendiri. Jadi dari analisa sosiologi, analisa ilmiah dan kajian-kajian akademik, penderitaan atau keburukan-keburukan itu disebabkan oleh dua hal, oleh faktor alam dan oleh faktor manusia. Tetapi di surat 1 Petrus, penulis menunjukkan model ketiga dari malum atau keburukan. Dan saya memilih nama malum iman untuk model yang ketiga ini, yakni penderitaan yang harus ditanggung karena melakukan kebaikan atau berkomitmen untuk taat secara tegak lurus kepada firman Allah. Bendahara di satu instansi memilih untuk menolak perintah atasan membuat kwitansi fiktif karena dia ingat firman Tuhan, jangan mencuri. Lalu karena perbuatan itu, dia dimutasikan menjadi karyawan non-job. Ini dia yang saya sebut malum iman. Pejabat di satu organisasi milik bersama meminta anaknya mentaati prosedur rekrutmen karyawan baru. Artinya bersaing dengan para pelamar umumnya. Karena dia memandang diskriminasi sebagai dosa. Dan untuk tindakan itu pejabat tadi dimarahi oleh istri dan anak-anaknya. Ini dia contoh malum iman. Karena ketaatan kepada Tuhan atau kepada prinsip-prinsip kemanusiaan universal, dia menolak untuk memberi kemudahan kepada keluarganya. Pemilik sembako yang tidak bermain timbangan, walau keuntungannya minim, karena ingat pesan Alkitab, hidupkanlah dirimu dari gajimu, jangan memeras atau jangan memungut lebih. Ini juga malum iman, yaitu menderita karena ingin menegakkan kebaikan. Contoh lain yaitu ada penatua atau diaken, juga pasangan calon bupati atau wakil bupati atau caleg yang tidak terpilih atau tidak dipilih dalam ajang pemilihan penatua, diaken atau pilkada. Karena track record dari penatua, diaken atau calon-calon itu ternyata bersih, tidak suka neko-neko. Tetapi karena masyarakat merasa tidak akan mengalami keuntungan dari pejabat-pejabat yang tidak neko-neko itu, maka mereka menolak untuk memilih orang-orang itu. Ini yang dimaksud oleh 1 Petrus 2 dengan menderita karena berbuat baik. Nah, penulis 1 Petrus menyebut malum iman ini sebagai kasih karunia dari Allah. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Orang-orang yang menjalani dan mengalami hal ini bakal mendapat pujian dari Allah. Kembali 1 Petrus pasal 2 katakan, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita karena berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia Allah. Itu terbaca di 1 Petrus 2 ayat 20. Nah Bapak Ibu, dari sudut pandang manusia,
Menderita karena melakukan kebaikan merupakan pilihan hidup yang tidak menyenangkan. Dan tentu saja tidak banyak orang yang suka untuk memilih menderita. Karena penderitaan itu tentu saja tidak menyenangkan. Ya. Dan kalaupun penderitaan itu terjadi, orang akan mengambil sikap menolak. Bukan hanya menolak penderitaan itu. Banyak orang yang terkenal baik dan beriman mengambil sikap marah terhadap Allah jika mengalami keburukan dalam hidup. Padahal keburukan itu tidak sepantasnya dia terima. Lalu mereka bertanya, mengapa Allah mengizinkan penderitaan menimpa hidup orang-orang baik? Bukankah seharusnya orang-orang baik dilindungi dari keburukan dan penderitaan? Sebaliknya, orang-orang jahatlah yang harus mengalami kemalangan dan penderitaan beruntun. Nah, dalam situasi mengalami penderitaan, padahal tidak sepantasnya penderitaan itu diterima, orang bisa saja melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Berhenti menjadi percaya, marah terhadap Allah, pahit terhadap kehidupan. Dan pada akhirnya, seperti yang belakangan ini cukup banyak menjadi pilihan orang-orang muda, yaitu mengakhiri hidupnya sendiri atau bunuh diri. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini situasi yang dihadapi jemaat Kristen perdana yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Kurang apa mereka menjalani hidup yang berserah kepada Allah? Tetapi nasib yang mereka alami justru buntung, buruk, beruntun. Mereka mengalami apa yang sering dikatakan oleh pepatah Indonesia, air susu dibalas air tuba. Jemaat yang muda di provinsi-provinsi Roma mengalami penindasan dan penganiayaan. Pemerintah di bawah kaisar-kaisar Romawi yang diskriminatif bukan hanya abai. Mereka malah ikut mempropagandakan penganiayaan terhadap orang-orang Kristen. Nah, penulis surat 1 Petrus dalam situasi ini tampil dengan surat pastoralnya. Penderitaan adalah bencana atau hukuman atas dosa kalau penyebabnya adalah kesalahan dan kelalaian sendiri. Begitu kata penulis 1 Petrus. Tetapi jika penderitaan dialami karena melakukan kebaikan, maka penderitaan adalah kasih karunia. Begitu juga yang ditegaskan penulis surat 1 Petrus. Dan atas dasar itu, dia meminta jemaat Kristen di provinsi-provinsi yang mengalami penganiayaan itu untuk sabar. Bahkan bersyukur kepada Allah. Karena penderitaan itu membuat mereka mengalami kasih karunia Allah. Bapak Ibu, penderitaan sebagai tanda kasih setia dan pemeliharaan yang menyelamatkan dari Allah. Ini benar-benar sebuah gagasan teologis atau pewartaan iman yang menciptakan kebingungan. Allah menurut Alkitab selalu bekerja untuk menyelamatkan dari kematian, membebaskan dari kesulitan, dan mengaruniakan hidup yang bebas dari masalah. Itu intisari kesaksian Alkitab, setidak-tidaknya yang kita baca dalam Perjanjian Lama. Di dalam kitab-kitab Injil, sifat membebaskan dan menyelamatkan dari pekerjaan Allah lebih kuat bersinar atau bercahaya dan nyata di dalam kehadiran dan karya Yesus Kristus. Nah, kok bisa-bisanya sekarang penulis surat 1 Petrus menyatakan hal yang sebaliknya, yakni orang-orang yang mengalami penderitaan karena melakukan kebaikan adalah kasih karunia atau mendapatkan kasih karunia dan bakal menerima pujian dari Allah. Nah, tentu ada sesuatu yang menjadi titik tolak perspektif dan pemahaman baru yang dia tunjukkan ini.
Seperti apa perspektif itu? Nah, kalau kita meneliti lebih saksama alasan dibalik teologi penderitaan sebagai kasih karunia, sebagaimana yang ditegaskan penulis Petrus pasal 2, maka perspektif itu bersifat kristosentris. Artinya, kisah hidup dan pelayanan, penderitaan dan kesengsaraan, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus adalah cermin untuk memahami penderitaan atau keburukan yang menimpa hidup orang-orang baik. Kita lihat itu pada Yesus. Yesus mengerjakan kebaikan sepanjang umur hidup duniawinya. Ia membuat nobodies menjadi somebody. Ia memberi harapan baru bagi orang miskin. Mengangkat harkat dan martabat perempuan. Menerima dan memberkati anak-anak. Ia memanggil manusia untuk membangun persaudaraan yang baru. Bukan lagi berdasarkan status sosial atau di atas dasar kepemilikan harta. Tetapi nasib buruk juga yang menimpa Yesus. Penolakan atas dia bukan hanya datang dari orang-orang yang kenyamanannya terancam, tapi juga dari orang-orang yang dia tolong dan dia selamatkan. Yesus ketika menghadapi penderitaan juga tidak melawan, tidak mempersalahkan Allah, mengutuk nasib yang dia jalani, atau mengorganisir pemberontakan massal dengan mengandalkan 12 murid dan pengikut-pengikut fanatiknya. Tidak, Yesus tidak melakukan itu. Dia menerima penderitaan akibat dari kebaikan-kebaikan yang dilakukannya sebagai jalan menuju kemuliaan dan kemenangan. Inilah anugerah kasih karunia Allah dari Sang Bapa bagi Yesus. Sebab melalui jalan penderitaan ini, Yesus membuka pintu bagi model kehidupan yang baru, yakni kehidupan yang mendapat pujian dari Allah. Dan pujian itu dinyatakan kepada Yesus oleh Allah di sorga dengan cara mengangkat dia ke sorga dan diberi tempat duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Bapak Ibu Saudara, ini yang disebut anugerah Allah bagi mereka yang harus menjalani hidup yang penuh penderitaan karena melakukan kebaikan. Mereka disebut berbahagia oleh Yesus dalam khotbahnya di bukit. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Lalu Yesus melanjutkan, besarlah upah bagi mereka tersedia di sorga. Untuk itu Yesus mengatakan, berbahagialah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Inilah latar belakang yang mendasari penulis surat 1 Petrus mengajak para hamba, pembantu rumah tangga, pegawai-pegawai golongan 1 dan 2 untuk menjalani penderitaan karena kelakuan tuan dan nyonya, majikan dan pimpinan yang bengis, rakus, dan tidak berakhlak. Inilah juga nasihat penulis 1 Petrus kepada jemaat-jemaat purba di provinsi-provinsi kerajaan Roma agar tetap menjalani penderitaan dan penganiayaan dengan sabar. Mereka dengan cara itu menjalani apa yang juga dijalani Kristus. Dengan demikian, bagian yang diterima Kristus karena ketaatan itu juga akan menjadi bagian yang diterima jemaat. Nah, sekarang bagaimana dengan orang-orang percaya masa kini? Haruskah kita terus saja diam ketika keburukan dan penderitaan ditanggungkan kepada kita? Padahal kita bukanlah orang yang harus menanggung semuanya itu. Jawabannya tentu saja tidak jatuh sama dengan apa yang dinasihatkan dalam 1 Petrus pasal 2. Kita tidak boleh terus berdiam diri. Iman Kristen tidak mengajarkan kepada kita mental budak-budak.
pasrah, mengalah, dan menyerah. Yesus menunjukkan kepada kita teladan menghadapi penderitaan, yaitu melawan keadilan, mengakhiri kejahatan. Tetapi bukan dengan melakukan pemberontakan, bukan dengan membuat persengkokolan jahat, tetapi dengan menyerahkan kepada Dia yang mengadili atau menghakimi dengan adil. Sambil terus berusaha dengan sekuat tenaga secara maksimal untuk membebaskan diri dari berbagai penindasan dan penderitaan, dengan melahirkan masyarakat dengan moralitas baru, moralitas cinta keadilan, moralitas pro kesetaraan, dan moralitas membenci kejahatan. Salah satu caranya adalah membentuk kelompok kerja yang anggota-anggotanya dibimbing untuk menghadirkan moralitas baru di tengah-tengah kehidupan yang lama. Orang-orang Kristen, begitu kata Helmut Tillich, seorang ahli etika, haruslah hadir di dalam dunia sebagai the moral man in the immoral society, yaitu manusia bermoral dalam masyarakat yang tidak bermoral. Itulah perjuangan Kristen yang harus kita lakukan bersama di dalam ketaatan dan dalam cinta kepada Tuhan, Juru Selamat dunia, Yesus Kristus.